Board of Peace. Kita nggak mau duduk jadi penonton. Iya kan, kalau kata Mark Carney dalam pidatonya itu ya, if you are not on the table, you are on the menu. Wow. Dimakan kalau bukan, lu kalau nggak duduk di meja, lu jadi menu di meja, dimakan orang. Gitu. Ya. Jadi dalam pengertian itu, keterlibatan kita di Board of Peace itu bagus dan juga sesuai perintah konstitusi kan, bebas aktif turut serta menciptakan perdamaian dunia. Apalagi kan tugas utama dan pertama yang paling penting di sini kan soal Palestina. Ini kan tahap berikutnya, Mel, seperti yang sudah kita diskusikan. Ini kan phase 2 setelah gencatan senjata Israel Palestina, dan kita harus akui peran Presiden Amerika Donald Trump dalam senang, suka tidak suka. Suka apa gak suka dengan dewa mabuk dari Gedung Putih. Tapi hanya dia yang bisa memaksakan semua pihak untuk stop ya konflik berdarah yang sudah 3 tahun dengan korban yang luar biasa di pihak Palestina. Gencatan senjata dan rekonstruksi. Dan ini kan lembaga internasional, dengan adanya Board of Peace di situ, kan Israel nggak bisa lagi seenaknya kalau ada apa-apa nyerbu lagi. Itu satu dulu, artinya menjamin supaya gencatan senjatanya itu langgeng. Yang kedua rekonstruksinya. Kalau lihat Gaza kan hancur. 2 juta orang terkapar kayak gitu, kelaparan bahkan kemarin. Tapi dengan adanya lembaga ini dan juga ada komite Palestina yang teknokratis kan yang kemarin juga ikut pidato, itu ada satu inisiatif baru ya, karena ini kan nggak bisa dibangun dengan cara biasa nih. Gaza it takes bisa puluhan tahun, tapi jalan kan baru lah ini. Jalan baru. Kalau lihat presentasi dari Jared Kushner, bagus sekali Jared Kushner. Yang terbagus ya Jared Kushner menjelaskan konkret ini loh apa yang akan dilakukan dengan gambar. Ini kan Rivera, New Gaza, ya kan? New Gaza yang kayak di, ya ini kan boleh mimpi. Kalau nggak dibawa mimpi, bangunan-bangunan itu nggak akan ada yang mau bangun itu. Dan dia pakai metode investasi, metode pasar yang kira-kira masuk akal dalam 2-3 tahun membangun satu bagian yang hancur dulu, kemudian membuka daerah itu kalau sudah stabil dan orang percaya bahwa tidak akan terjadi konflik. Kata Donald Trump, ini daerah secara properti, ini kan jangan lupa ini keluarga properti semua nih. Jared Kushner, ayahnya Jared Kushner, Donald Trump ini ngerti properti. Dia bilang ini secara properti Gaza itu ini di Laut Tengah, itu kalau dia stabil politiknya, banyak investor akan bikin usaha, akan bikin hotel, turisme akan maju, industri akan maju. Kalau sekarang atau selama ini 80% GDP Gaza, quote and quote, itu bantuan luar. Dia mau ini harus hidup investasi dan ekonomi mandiri yang berkembang. Itu bagus banget dong. Nah itu Board of Peace, sebuah cara baru dalam penyelesaian konflik dan rekonstruksi wilayah-wilayah konflik. Kalau dia berhasil di Gaza, Trump kan bilang, walaupun kontroversi sebelumnya kan, ya gara-gara ngomongnya Trump juga. Trump bilang this is not in competition with PBB. Malah mandatnya kan dari Dewan Keamanan kemarin, resolusi Dewan Keamanan gitu loh. Jadi 20 negara yang menjadi founding members itu bagus banget. Ada Indonesia di situ, dan jangan lupa sebagian besar kan negara-negara Islam, negara-negara Arab, ada Arab Saudi, ada Maroko, ada Turki, ada Qatar gitu loh, yang semuanya memang punya kemampuan baik finansial maupun political weight untuk di Timur Tengah. Ada juga dari Eropa, anggota EU, Viktor Orban yang tanda tangannya bareng sama Pak Prabowo kan, sama Pak Trump. Jadi itulah salah satu wujud peran aktif Indonesia yang konkret, nggak cuma ngomong doang, dukung moralnya, dukung ininya, tapi nggak ada aksi. Ini aksi. Ini action oriented organization gitu loh. Nah, karena itu saya kira di masa mendatang akan lebih banyak lagi negara-negara
yang Akan ikut ikut menjadi members of the board. Kalau sekarang yang negara besar Eropa kan ngambek Nah, aja. itu dia. Iya kan? Eropa cuma Hungaria nih yang ikut. Iya kan? Karena sekarang masih ngambek soal Greenland kan, Greenland. itu salahnya Trump juga, nggak ngerti kapan timing kan. Maksudnya Davos ini ya sepenuhnya board of peace aja, tapi udah kadung ngomong seminggu sebelumnya soal Greenland setelah Venezuela. Padahal sebenarnya Iya. ya nanti kita ceritakan. Iya. Sebenarnya nggak ada niatnya untuk invasi gitu loh. Nah, jadi kalau Prancis nolak kan karena kalau Dewan Keamanan PBB dia punya hak veto. Kalau di sini dia nggak punya hak veto. Jadi kayak ya biasalah kalau nolak. Inggris juga masih kayak gitu. Rusia dan Cina pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB pasti nggak terlalu seret. Karena di sini yang punya hak veto cuma the chairman. Yaitu, Tapi bisa di override kalau 2/3. Yes, itu dia Mel, bahwa ini sebenarnya lebih baik dari Dewan Keamanan PBB secara organisasi dan kemungkinan diplomasi internalnya. Kalau Dewan Keamanan PBB salah satu pemegang hak veto Amerika kayak Rusia kayak Cina kayak Prancis Inggris kayak selesai, nggak ada lagi tawar menawar. Kita toh juga nggak punya hak veto. India juga nggak punya hak veto. Saudi Arabia juga nggak punya hak Jadi veto. anggota juga digilir. Jadi anggota juga digilir cuma 2 tahun. Iya. Nah kalau di Board of Peace ini, kalau ada veto, tetapi bisa dianulir, di override oleh 2/3 members of the board. Artinya kebuka kemungkinan untuk diplomasi dong, untuk aliansi dong, untuk membujuk dong. Jika terjadi hal itu, belum tentu terjadi. Tapi jika veto power exercise of the veto power terjadi, ada diplomasi di situ karena negara-negara termasuk kita nih on the table. We are not on the menu gitu loh. We are on the table. Kita bisa diplomasi, high diplomasi. Aliansi. Kita bisa pilih menu mana justru. Bisa pilih, bisa bujuk negara-negara lain. Ini jauh lebih baik ketimbang Dewan Keamanan PBB. Ya memang kita bisa mengerti, nggak salah juga Dewan Keamanan karena itu kan hasil dari Perang Dunia Kedua tahun 45. Itu kan pemenangnya, gitu loh. Jadi inilah yang kita bilang bahwa memang dunia geopolitik berubah cepat. Ada muncul lembaga-lembaga baru untuk mengatasi problem yang terjadi saat ini, perang Ukraina misalnya. Kalau selesai, kan harus ada cara lama menjaga pasukan, menjaga perdamaian, menjaga perbatasan yang baru. Tapi kan rekonstruksi Ukraina gimana yang hancur? Ini kalau sukses di Gaza, Board of Peace ini bisa bentuk komite khusus rekonstruksi Ukraina yang bergerak cepat, mencari uang cepat, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Jared Kushner yang ngerti investasi, ngerti properti pembangunan, orang seperti Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, ya kan, yang jago bangun aliansi dan diplomasi. Ini buat saya, alhamdulillah kita terlibat. Kalau enggak kan bayangin Qatar, Arab Saudi, Turki, Amerika diskusi di meja soal rekonstruksi Palestina, kita cuma ngomong di koran, ngomong doang, gitu loh. Nah sekarang enggak, kita we are on the table gitu loh. Oke. Itu penting banget. Pasti banyak kan. Nanti misalnya yang Pak Prabowo pidato di PBB kemarin kan, pasukan perdamaian kita bayarin sendiri. Ini di luar kontribusi iuran 1 miliar dolar gitu loh. Itu kan kita sejak tradisi kita selalu ikut pasukan perdamaian dunia gitu. Dan ini perintah langsung konstitusi, bukan hibahnya konstitusi, bukan pasal konstitusi ini. Ikut serta menjaga perdamaian, terlibat dalam perdamaian dunia gitu. Itu nggak main-main. Kita mungkin sedikit negara di dunia ini yang preambulnya konstitusinya itu ada aspek geopolitik, globalisasi, perdamaian dunia gitu loh. Selebihnya kan negosiasi. Kan itu Jared Kushner sudah bikin rencana tuh, nanti akan ada komite eksekutif untuk pembangunan, komite eksekutif untuk administrasi, orang-orang Gaza sendiri yang teknokratis, bukan Hamas ya. Kalau Hamas kan perjuangan politik dan militer gitu. Ini teknokratis. Dan mudah-mudahan saya kok optimis ya. Apa nggak bosan konflik 120 tahun? Iya, benar. Begitu banyak korban. This is about time. Dan ini yang Jared Kushner benar, suaminya Ivanka nih. Ini anak mantunya Trump. Dia bilang mindsetnya berubah. Kita dorong mindset berubah. Itu saya kira it's a new hope. Ini harapan baru.
Gitu loh, Sip. kira-kira. Dari situ, kalau ini beres, terbuka jalan bagi two state solution.